Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Yeay. Welcome buat kamu semua nih yang baru pertama kali nonton maupun yang sudah sering kali nonton. Kamu yang ada di Surabaya, di Jakarta, Palangkaraya ataupun di kota-kota yang lain, we are so happy to meet all of you. Nah, sekarang sebelum kita mau nyanyi bareng, games, dengerin firman, nah kita mau yel-yel dulu ya supaya kita juga lebih semangat lagi nih. Oke, semuanya siap? Siap. Yes. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi, Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay. Hello Joy Kids, welcome again to Joy Online Service. Yuk semuanya berdiri, let's stand up. Come on, put your hands up like this. Teriakan, come on, live it louder, shout, clap your hands together.
Kami percaya kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Dan Tuhan yang jauh lebih besar itu adalah Tuhan yang mencintai setiap kehidupan kami. Kau dekat dengan kami Tuhan, you are close to us and you're never far, and we thank you for that. So hari ini Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan mengisi kehidupan kami lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin. Saatnya kita games, yeay. Nah, games kita ini sekarang dinamakan Who Am I. Jadi ini ada 2 kelompok, masing-masing kelompok akan menuliskan tokoh Alkitab di belakang ya, di punggung dari temannya. Siapa yang duluan angkat tangan dan menjawab dan itu benar, dialah pemenangnya. Oke, siap? Oke. Kita mulai ya. Yuk dihitung 1, 2, 3. Oke. Yuk, siapa ini kira-kira yang mereka akan duluan nih jawabnya? Wah, kalian juga bisa lakukan di rumah ya nanti. Oke, siap? Diulangi lagi deh kalau misalnya masih ragu. Oke, siap, angkat tangan. Ini tokoh Alkitab loh. Siap? Oke, Grace? Maria. Yeay! Jadi pemenangnya adalah Grace. Coba dia ditebak. Siapa yang ditulis? Abraham. Bener, Raron? Salah. Oke, jadi pemenangnya adalah Grace dan Gwen. Oke, yeay. Hello, kita masih di ini ya, New Year's, istilahnya kita masih ada feel-nya New Year's nih, karena kita baru masuk minggu kedua di tahun 2022. Nah, di tahun ini ya kita masih dengan tema yang sama, yaitu Adventure with God to be awesome kids, karena kita semua tanpa terkecuali kita mau jadi awesome kids. Dan kalau di tahun-tahun kemarin ya, tahun kemarin maksudnya, kita itu banyak dengar cerita tentang perjanjian lama ya, kita dari penciptaan, lalu kita ada juga yang Nabi Nuh, lalu ada Abraham, dan selanjutnya sampai akhirnya kita masuk ke Tuhan Yesus itu lahir. Dan di tahun ini ya kita akan dengar banyak cerita tentang kisah kehidupannya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu ada di dunia. Nah, kalau minggu kemarin Tuhan Yesusnya diserahkan ke bait suci. Nah, hari ini kita akan lihat waktu Tuhan Yesus itu kayak umurnya mungkin sekitar 10-12 gitu ya, jadi kayak belasan. Pada waktu itu, oke, sebelum kita belum masuk ke situ dulu ya. Oke, kita mau lihat ini dulu nih. Ya, nih apa yang Miss bawa. Nih, pernah tahu ini apa? Ini ya. Lalu ada juga korek api, ya dia bisa menyala. Ada pisau. Lalu Miss juga bawa ini ya, cutter. Juga ada yang disebut dengan gunting. Nah, hal-hal ini biasanya ya kita sebagai anak-anak pasti kita jarang atau nggak boleh pakai ya, nggak boleh pakai sembarangan. Kita mungkin kalau kita masih TK gitu ya, kita kelas 1, kelas 2 ini pasti hal seperti itu disembunyikan oleh orang tua kita supaya kita nggak gampang akses, kita nggak gampang ambil. Mungkin buat kita yang kayak udah kelas 3, kelas 4, 5, 6 itu kita masih boleh gitu ya pakai gunting, kita sudah boleh pakai gunting, kita juga bisa pakai cutter. Tapi korek api ini pasti juga dilarang ya, karena ini sangat berbahaya sekali. Nah, ada banyak hal yang kita sebagai anak-anak itu kita nggak boleh pakai ya. Orang tua pasti kita bilang jangan ya, nggak boleh pakai gunting sembarangan, nggak boleh ambil pisau sembarangan, karena kita masih kecil, karena kita masih anak-anak. Banyak hal-hal yang kita dilarang. Mungkin kalian pernah ketika liburan ya, ini kan lagi musim-musim liburan, mungkin hari-hari kita nggak bisa pergi kemana-mana, atau mungkin sebagian dari kita udah jalan-jalan, tapi yang namanya theme park atau tempat istilah hiburan itu biasanya juga gitu ya, kita dengan tinggi tertentu, dengan usia tertentu kita baru boleh masuk sebuah wahana atau permainan. Misalnya kita naik yang permainan roller coaster, itu yang paling sering ya, yang paling seru istilahnya. Tapi kalau kita masih usianya mungkin 10 tahun ke bawah atau 12 tahun ke bawah, kita nggak boleh naik, karena roller coaster itu
sangat berbahaya, dan itu biasanya didesain untuk orang yang udah agak gede gitu ya. Lalu dengan tinggi tertentu, misalnya kita masih belum 120 cm gitu, kita nggak boleh masuk permainan tertentu. Itu adalah hal-hal yang banyak sekali istilahnya anak-anak kecil nggak boleh lakukan gitu ya. Jadi dan kalau Miss dulu ingat waktu Miss masih kecil, karena Miss ini suka sekali permainan yang seru-seru, jadi sebel banget gitu. Aduh, gimana sih, masa nggak boleh? Aku bukannya takut loh, tapi karena kurang tinggi, karena belum cukup umur. Nah, hari ini kita akan dengar sebuah cerita ketika Tuhan Yesus itu umurnya mungkin masih kecil lah, dia kayak 12 tahunan gitu, tapi dia itu adalah orang yang sangat hebat dan sangat bijaksana. Kita mau dengar ceritanya. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus diserahkan, itu mungkin dia masih baby ya waktu itu ya, dan beberapa waktu berlalu di dalam Alkitab mungkin memang nggak ada ceritanya Tuhan Yesus itu waktu masih anak-anak itu ngapain, dan ini adalah momen ketika dia udah umur 12 tahun, dia diajak oleh Maria dan Yusuf, yaitu papa dan mamanya, ayah ibunya, pergi ke Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan itu cukup jauh ya, karena dari tempat tinggal Tuhan Yesus ke Yerusalem itu cukup jauh, dan itu adalah istilahnya kayak kebiasaan di hari itu adalah momen Paskah. Bangsa Israel itu mereka harus dari tempatnya menuju ke Yerusalem untuk mengadakan suatu istilahnya penyembahan atau persembahan kepada Tuhan gitu ya. Nah, mereka perjalanan, dan ketika mereka habis melakukan perayaan itu, mereka kembali dong ke rumah, ke tempat tinggalnya ya, ke tempat tinggal mereka masing-masing. Dan ketika dalam perjalanan kembali, mungkin karena kerumunan banyak orang, dan karena di zaman itu semua orang itu kayak family ya, kayak saudara. Jadi mungkin waktu itu Tuhan Yesus tuh nggak jalan sama Maria dan juga Yusuf, dia jalan dengan saudaranya yang lain gitu ya. Dan ketika sudah lewat beberapa hari perjalanan, barulah papa mamanya ini nyari, loh kok nggak ada ya, Yesus ini kemana gitu ya, dicariin, ditanyakan ke saudara yang satu, saudara yang lain. Ternyata Tuhan Yesus ini nggak ketemu gitu ya, nggak ditemukan di antara kerumunan itu. Lalu Maria dan Yusuf dan mereka bingung, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Nah, ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, ternyata dicari di sana Tuhan Yesus tuh ada di situ gitu ya. Ngapain Tuhan Yesus tuh di situ? Apakah dia nangis karena dia hilang ya dari orang tuanya, atau apakah dia sedang main sembunyi-sembunyian, atau mungkin dia sedang melakukan sesuatu yang lain, mungkin mainan dengan teman-temannya, atau mungkin dia melakukan apapun. Ternyata Tuhan Yesus pada saat ditemukan oleh Maria dan Yusuf tuh lagi duduk-duduk di dalam bait suci ya. Dia lagi duduk-duduk, bukan dia lagi duduk-duduk tidur atau dia kecapean, bukan, tapi dia lagi duduk-duduk dan ngobrol dengan imam-imam di sana ya. Jadi dia ngobrol kayak orang dewasa, udah bisa tukar pikiran. Jadi mungkin dia mengajukan pertanyaan, lalu dia ditanya balik, dia bisa jawab gitu ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus tuh mungkin umurnya masih kayak yaitu 10-12 tahun, dan dia masih sangat muda. Tapi dia udah begitu dia udah begitu hebat, dan dia udah begitu mengerti banyak tentang Allah Bapa. Ya, tentunya kita semua tahu kenapa, karena Tuhan Yesus ini adalah Tuhan gitu ya, anak, istilahnya bukan manusia seperti kita, manusia biasa. Mungkin kalau kita, ya kan aku kan manusia biasa, jadi kalau masih anak-anak juga belum banyak ngerti. Tapi ternyata ini hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau orang dewasa ya, mungkin kita lihat papa mama kita, atau mungkin kakak kita yang udah remaja, mereka itu ke gereja, dan mereka itu mungkin baca Alkitab, mereka belajar banyak tentang Tuhan. Mungkin kita mikir, aku masih anak-anak. Ternyata ini adalah hal yang juga bisa kita lakukan ya. Ada ini kalimat kita hari ini, super kita hari ini, never too young to learn about God. Ya, kita mau ngomong sama-sama ya, never too young to learn about God. Jadi nggak ada seorang pun yang terlalu muda atau terlalu kecil untuk belajar tentang Tuhan. Kalau tadi kita pegang pisau, kita tadi pegang korek api, itu ada batasan usianya. Karena nggak boleh sembarangan ya, kalau kita pegang ini sembarangan ya bisa terbakar dan bisa sangat berbahaya buat kita sendiri ketika kita masih anak-anak. Tapi belajar tentang Tuhan itu nggak pernah ada batasan usianya. Mungkin ketika kita mau masuk theme park, tadi kayak Miss bilang, masuk sebuah permainan ada batas usia dan tinggi tertentu. Tapi ini never too young to learn about God. Nggak ada orang yang terlalu kecil atau terlalu muda, terlalu pendek itu mungkin ya untuk belajar tentang Tuhan, untuk mengenal tentang Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya why gitu ya. How gimana nih caranya gitu ya? Gimana caranya kita bisa belajar atau mengenal Tuhan? Yang gampang banget, yang pertama ini read the Bible ya, kita baca Alkitab.
Alkitab itu sekarang accessible ya, istilahnya sangat gampang sekali. Kita nggak harus bawa Alkitab, kita bisa baca Alkitab. Ya buat kita semua, kebanyakan kita pasti udah punya HP, kita udah punya gadget milik kita sendiri. Ya kita tinggal aja buka App Store atau Google Store atau apapun, kita tinggal download Bible kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia Alkitab. Kita bisa baca. Terus yang kedua, gitu ya, yang pertama tadi read the Bible, yang kedua ini come to church or Sunday school ya, datanglah ke gereja, datanglah ikutlah sekolah minggu. Wih Miss, sekarang kan lagi COVID Miss, bahaya dong gitu ya, takut. Ini satu hal yang bisa kita lakukan ya. Mungkin kalau misalkan kita bener-bener ketakutan, kita nggak pernah keluar rumah, oke lah, kita bisa nonton ibadah online ya, kita bisa ibadah secara rutin. Tapi kalian sendiri pasti udah ngerasain ya, gimana, aduh bosennya cuma nonton. Tapi ketika kita datang ke gereja ya, kita bisa ketemu sama teman kita bisa ketemu sama miss kita bisa ketemu sama orang-orang sekitar kita. Ya tentunya semuanya pasti kita masih dengan sistem keamanan ya. Tapi gini, buat kita semua, bisa sering lihat, nggak tahu siapapun ya, kita nggak sebut apapun, cuma maksudnya bisa juga sering lihat di mall ya, banyak anak-anak juga jalan-jalan. Lalu kita semua udah vaksin, banyak yang udah vaksin ya, yang SD, entah yang baru sekali, 2 kali, kita udah sering jalan-jalan ya, jalan-jalan entah keluar kota, cari udara segar di luar kota gitu ya, outdoor kayak, pokoknya intinya kita itu udah banyak keluar. Kenapa kita nggak ke gereja? Kita juga bisa cari, misalnya kita cari makan, itu kita makan di restoran, kita melakukan banyak hal di luar. Satu hal yang bisa kita lakukan juga di gereja, kita juga bisa makan di gereja, kita juga bisa vaksin di gereja, kita juga bisa jalan-jalan di gereja, kita juga bisa cari udara segar di gereja. Gimana? Apa itu maksudnya gitu ya? Makannya mungkin bukan makan burger, bukan makan pizza, tapi kita makan makanan rohani. Ketika kita ke gereja, kita pulang bawa makanan rohani. Lalu kita mungkin juga bisa vaksin. Gimana caranya vaksin ya? Kita nggak sedia Sinovac, kita nggak sedia Pfizer, kita nggak sedia Moderna di sini. Tapi ini yang kita sediakan. Kita sediakan vaksin berupa apa ini? Doa bareng-bareng ya. Kita memvaksin rohani kita dengan doa bersama-sama. Doa sama-sama itu punya kuasa yang berbeda dengan doa kita sendiri di rumah gitu ya. Kita berdoa bersama-sama, lalu jalan-jalan. Gimana cara jalan-jalan ke gereja ya? Kita bisa jalan-jalan dengan apa? Dengar cerita Alkitab, kayak tadi Tuhan Yesus jalan-jalan dari kotanya menuju ke Yerusalem ya. Jadi kita bisa jalan-jalan secara mungkin kita bayangan kita sendiri. Lalu gimana caranya kita cari udara segar? Kita bisa cari udara segar, nafas segar, nafas rohani itu dengan cara memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain. Jadi ayo di tahun 2022 ini kita mau sama-sama starting a new habits ya. Kalau udah 2 tahun kemarin habits kita itu adalah ibadah online, tapi kita mau start new habits. Kita mau sama-sama datang ke gereja. Kita mau sama-sama ibadah bareng onsite. Karena ini why? Never too young to learn about God. Super kebenaran minggu ini adalah never too young to learn about God. Ayat penuntunnya Lukas 2:40-52 or Luke 2:40 until 52. Ayat hafalannya diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Or 1 Timothy 4 verse 12. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Joy Kids hari ini. Kami belajar bahwa pentingnya pergi ke gereja dan beribadah secara rutin. Kiranya Tuhan berkati orang tua kami, sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, and give positive comment. See you next time. Goodbye.